Semangat pagi semuanya, selamat pagi. Masya Allah, semangat banget ya sepertinya. Udah pada sarapan nih kayaknya. Oh iya, berhubung di masa pandemi seperti ini, kita semua harus senantiasa menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh. Jangan lupa menggunakan masker bila keluar rumah, lalu menjaga jarak tentunya dan menghindari kerumunan. Oke, kali ini kalian bertemu lagi dengan Ibu. Otomatis kalian di sini akan menerima materi atau belajar tentang biologi yang tentunya pokok materi hari ini yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Nah, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Berhubung sistem daring seperti ini, Ibu akan memimpin doa. Semuanya berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Baik, karena kita sudah selesai berdoa, sekali lagi Ibu mengingatkan bahwa jangan lupa isi absen terlebih dahulu yang sudah tertera di GCR atau di Google Classroom, karena jika telat 1 menit maka Ibu anggap tidak hadir. Lalu setelah perkuliahan dimulai melalui Google Meeting, maka semua peserta didik atau anak-anak semuanya harus on cam tentunya. Lalu saat Ibu mengabsen dan kalian harus menjawab hadir seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari sistem reproduksi manusia ini? Ada yang tahu? Oke, gue akan menjelaskan nih ya. Karena sebagian orang berpendapat bahwa mempelajari tentang reproduksi adalah tabu, sehingga mereka merasa malu untuk mempelajarinya, dan sangat penting agar padahal pengetahuan mengenai reproduksi itu sangat penting agar kita dapat memahami dengan benar apa arti sistem reproduksi itu, agar tidak digunakan secara salah. Karena itu pada bahasan ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi manusia secara lebih mendalam. Baik, Ibu akan tampilkan terlebih dahulu mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, serta tujuan pembelajaran. Hari ini yaitu mencakup materi mengenai gambaran umum sistem reproduksi manusia, organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita, lalu ada gametogenesis, siklus menstruasi, kelainan pada sistem reproduksi, serta teknologi sistem reproduksi yang meliputi bayi tabung serta alat kontrasepsi. Langsung saja. Yang pertama, gambaran umum tentang sistem reproduksi. Proses biologis ketika organisme menghasilkan individu baru dari jenis mereka sendiri disebut dengan reproduksi. Lalu apa sih tujuan dari sistem reproduksi ini? Betul, jadi sistem reproduksi itu tujuannya untuk melestarikan keturunannya. Lalu sistem reproduksi pada manusia ini termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan atau yang disebut dengan sperma dan gamet betina atau yang disebut dengan ovum, lalu membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Maka hasil dari fertilisasi ini adalah atau pembuahan adalah terbentuknya zigot yang kemudian akan mengalami perkembangan menjadi embrio. Selanjutnya, organ reproduksi pria. Nah, di sini ada organ reproduksi pria. Nah, di sini organ reproduksi pria tentunya terbagi menjadi 2 macam, yaitu organ reproduksi luar yang terdiri atas penis, buah zakar, dan skrotum. Lalu organ reproduksi dalamnya terdiri atas testis, tubulus seminiferus, serta saluran reproduksi. Nah, ini adalah fungsi
dari tiap organ reproduksi pria dapat dilihat di gambar di samping. Lalu berikut organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita juga terdiri atas dua bagian. Yang pertama, organ reproduksi luar terdiri atas vagina, vulva, mons veneris, dan payudara. Lalu organ reproduksi dalam terdiri atas vagina, ovarium, fimbriae, infundibulum, lalu tuba fallopi, ovida, rahim atau uterus, cervix, saluran vagina, dan klitoris. Nah, ini fungsi dari tiap organ-organ reproduksi wanita dapat dilihat. Selanjutnya, apa perbedaan dari sistem organ reproduksi pria dan wanita ini? Ada yang sudah tahu? Betul, yang pertama itu ada fungsi, perbedaannya dari fungsi. Nah, sistem reproduksi pria ini berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Nah, sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Lalu letaknya juga jelas berbeda ya tentunya. Yang pria itu lebih dominan di luar tubuh, sedangkan untuk sistem reproduksi wanita itu lebih dominannya berada di dalam tubuh. Untuk organ reproduksinya sendiri sudah jelas kan tadi dijelaskan sebelumnya, serta sudah terlihat dari fungsi masing-masing organnya bahwa alat atau organ reproduksi bagian luar pria ini meliputi penis dan skrotum, sedangkan bagian wanita ada vulva, labium mayor, dan labium minor. Lalu alat organ reproduksi bagian dalam ini, yang pertama pada pria ini ada testis, epididymis, vas deferens, dan uretra, sedangkan pada wanitanya itu ada ovarium, tuba fallopi, infundibulum, rahim, endometrium, vagina, dan cervix. Selanjutnya, jelas kelenjar dan hormon juga terdapat perbedaan pada sistem reproduksi wanita dan pria ini. Yang pertama, kelenjar reproduksi pria ini yaitu ada vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper atau pulboretral, hormonnya itu hormon testosteron dan hormon prostaglandin. Sedangkan kelenjar pada reproduksi wanita terdiri atas kelenjar Bartholin. Hormonnya meliputi hormon estrogen dan hormon progesteron. Selanjutnya ini ada gambaran gametogenesis. Nah, di sini gambaran di sini nanti kalian pahami apa maksud dari gambar di sini. Perbedaan dari spermatogenesis dan oogenesis di sini nanti ibu akan luruskan setelah jam pembelajaran berakhir. Dapat terlihat ini ada di sebelah kiri ibu ya gambarnya. Lalu siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi di sini terjadi selama 28 hari apabila tidak terjadi pembuahan. Nah, dapat dilihat siklus menstruasinya. Ini juga nanti kalian diskusikan secara kelompok. Lalu ibu akan bimbing selanjutnya kelainan pada sistem reproduksi. Nah, kelainan pada sistem reproduksi ini dialami atau disebabkan oleh kelainan atau penyakit. Tentunya ini bisa terjadi karena akibat pergaulan bebas atau dari virus yang disebabkan dari pergaulan bebas. Gitu. Nah, di sini ada gangguan menstruasi, kanker genitalia, endometriosis, infeksi vagina. Selanjutnya gangguan sistem reproduksi pria. Ini ada hipogonadisme, ada klitoridisme, lalu ada uretritis, prostatitis.
Nah, bagaimana cara menjaga agar kesehatan organ reproduksi itu berjalan dengan baik atau sesuai dengan fungsinya? Yaitu yang pertama, tentunya harus menjaga pola hidup yang sehat, rajin berolahraga, menghindari minuman beralkohol, dan jangan merokok seperti itu, dan tidak melakukan hubungan pergaulan bebas. Selanjutnya, teknologi dari sistem reproduksi ini, infertilitas atau ketidaksuburan merupakan masalah yang semakin meningkat di Amerika Serikat, sehingga industri teknologi informasi reproduksi manusia ini untuk menawarkan jalan keluar. Contohnya ini ada kondom, pil KB, IUD atau spiral, dan ultrasonografi. Tapi sebelum lanjut, sepertinya kalian belum semangat nih, udah mulai lesu. Di sini ibu akan ice breaking terlebih dahulu, yang mana kata kuncinya yaitu dengan kata ini. Oke, jadi kalau misalkan ibu menebak atau menanyakan kepada kalian anak-anak dengan kata ini berapa, nah kalian harus jawab betul. Sedangkan kalau ibu tidak mengucap kata ini, lalu kalian harus menebak atau menjawab dengan angka 0 seperti itu. Coba ya, dimulai. Tebak, ini berapa? Betul, ini 5. Sedangkan lanjut nih. Tebak, ini berapa? 1. Betul. Ini berapa? Betul, 3. Berapa? Salah, ini bukan 2 tapi 0. Kan ibu tidak mengucap kata ini, seperti itu ya. Oke, sudah semangat lagi tentunya. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya yang teknologi sistem reproduksi, yang pertama itu pengertian dari ultrasonografi atau USG. Nah, USG ini merupakan teknik menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendiagnosa keadaan bayi dalam rahim. Misalnya ukuran tubuh, organ tubuh bayi, termasuk organ kelamin dan kesehatan. Selanjutnya, bayi tabung. Nah, fertilisasi in vitro dilakukan dengan mengikuti beberapa tahap pendahuluan, yakni sel sperma dan sel telur dikoleksi dari pasangan yang ingin mengikuti program bayi tabung. Sel sperma dan sel telur ini dievaluasi kualitasnya, dan hanya sel sperma dan sel telur yang berkualitas digunakan untuk fertilisasi. Fertilisasi dilakukan di dalam cawan Petri yang mengandung media sesuai dengan kondisi in vitro. Kemudian disimpan dalam inkubator sampai embrio berkembang. Embrio yang berkembang dengan kualitas yang terbaik maka dipilih untuk ditransfer ke dalam rahim donor. Nah, sekian materi dari Ibu. Kurang lebihnya, sekian materi dari Ibu. Selanjutnya di sini Ibu akan membagi kelompok. Untuk satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Nah, untuk kelompok pertama yaitu menjelaskan atau mencari referensi dari materi fungsi organ sistem reproduksi pria dan wanita. Selanjutnya proses gametogenesis, lalu siklus menstruasi, kelainan sistem reproduksi yang sudah dijelaskan, tetapi contohnya yang bukan yang Ibu sebutkan tadi. Lalu pencegahannya dan teknologi dari sistem reproduksi ini. Oke, Ibu beri waktu
untuk pemaparannya selama satu kelompok itu 10 menit. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternalnya masing-masing dengan fungsi yang berbeda-beda tentunya. Nah, kesehatan setiap organ dalam sistem reproduksi ini perlu dijaga dengan baik dengan cara menjaga pola hidup yang sehat. Lalu selanjutnya kalian buat kesimpulan dari pembelajaran hari ini dengan membuat mind map yang akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya atau minggu depan. Lalu ada tugas tentang pemahaman pengetahuan yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Berikut link Google Form-nya. Nanti Ibu akan tampilkan bagaimana tampilan dari Google Form-nya di sini. Ada di sini. Selanjutnya Ibu berpesan bahwa tetap selalu menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker saat keluar rumah, hindari kerumunan dan menjaga jarak. Semoga apa yang telah, yang sedang dan yang akan kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada salah kata baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.